Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Indah Purnama. Saat ini saya bekerja di BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau sebagai bidik suara ahli muda. Adapun agenda yang saya pilih pada pelatihan PKA ini adalah agenda manajemen kinerja. Agenda ini diikuti oleh peserta setelah agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Agenda kepemimpinan kinerja dilanjutkan dengan agenda aktualisasi kepemimpinan. Agenda pembelajaran manajemen kinerja ini membekali peserta dengan kemampuan memanajemen kinerja organisasi dalam menjalin hubungan kelembagaan yang didukung oleh manajemen risiko dan akuntabilitas kinerja sesuai dengan standar kinerja pelayanan dan manajemen penganggaran dalam melaksanakan dan memimpin pelaksanaan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pelaksanaan kinerja organisasi berjalan dengan optimal. Dari agenda tersebut terdapat 7 mata pelatihan, salah satunya adalah manajemen risiko. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan strategi pembelajaran sebagai berikut. Nama pelatihan yaitu pelatihan kepemimpinan administrator. Mata pelatihan manajemen risiko. Alokasi waktu yaitu 9 jam pembelajaran sebanyak 405 menit. Deskripsi singkat. Manajemen pelatihan ini membekali peserta dengan materi manajemen risiko yang disajikan secara interaktif melalui metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, menonton film pendek, studi lapangan, dan demonstrasi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan mengelola dan mengimplementasikan strategi dan kebijakan organisasi berdasarkan plafon manajemen risiko terpadu pada organisasi serta membangun budaya dan implementasi manajemen risiko. Tujuan pembelajaran manajemen risiko ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan memahami sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, tata kelola pemerintahan yang baik, good government, 3 line of defense, budaya dan manajemen risiko, serta mampu mengimplementasikan strategi dan kebijakan organisasi berdasarkan plafon manajemen risiko terpadu pada unit organisasi yang dipimpinnya, serta memahami peran dan tanggung jawabnya dalam membangun budaya manajemen risiko dan implementasi manajemen risiko dalam organisasi peserta tersebut. Materi pokok dan submateri pokok manajemen risiko yaitu 1. Sistem pengendalian intern pemerintah SPIP, tata kelola pemerintahan yang baik good government, dan 3 lines of defense manajemen risiko. Submateri pokoknya adalah arti penting SPIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Submateri pokoknya 2 adalah konsep dan nilai dari tata kelola pemerintahan yang baik, good government, dan konsep 3 line of defense. Materi pokok 2, budaya risiko dan aspek fundamental manajemen risiko. Submateri pokoknya adalah budaya risiko, strategi pengembangan budaya peduli risiko, manajemen perubahan. Materi pokok 3 adalah pemahaman tentang manajemen risiko dan arti dari risiko. Submateri pokoknya adalah pengertian risiko, hierarki risiko, kategori risiko, prinsip-prinsip manajemen risiko.
Materi pokok 4 adalah kerangka kerja manajemen resiko. Submaterinya adalah rancangan kerangka kerja untuk pengelolaan resiko. Kedua, pengimplementasian manajemen resiko. Ketiga, pemantauan dan tinjauan suatu kerangka kerja. Dan perbaikan berkelanjutan terhadap suatu kerangka kerja. Materi pokok 5 adalah proses manajemen risiko terintegrasi dan perspektif strategik. Submaterinya adalah komunikasi dan konsultasi, penetapan kontrak risiko, penilaian risiko, pemantauan dan tinjauan. Kegiatan belajar mengajar pada manajemen risiko ini kita mulai dengan tahapan pendahuluan atau pembukaan, di mana saya akan memperkenalkan diri, menciptakan suasana kelas yang nyaman dan kondusif, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Metodenya yang saya gunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan bernyanyi. Alokasi waktunya adalah 15 menit. Penyajian pertama, saya akan menyajikan arti penting SPIP berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah dan tata kelola pemerintahan yang baik serta 3 line of defense. Metode yang saya gunakan adalah ceramah, brainstorming, dan tanya jawab. Alokasi waktu 45 menit. Sedangkan penyajian 2 terkait materi pokok, budaya risiko, dan aspek fundamental manajemen risiko, saya akan menjelaskan dan mendiskusikan konsep dan nilai budaya risiko, menjelaskan apa itu strategi pengembangan budaya peduli risiko, dan konsep manajemen perubahan. Metode yang akan saya gunakan adalah ceramah, brainstorming, tanya jawab, dan pemutaran film pendek. Alokasi waktu 90 menit. Penyajian ketiga terkait konsep dasar manajemen risiko. Di sini saya akan menjelaskan pengertian risiko, hierarki risiko, kategori risiko, dan prinsip-prinsip manajemen risiko. Adapun metode yang saya gunakan adalah ceramah, brainstorming, serta tanya jawab, serta pemecahan kasus. Metode yang digunakan, alokasi yang digunakan 90 menit. Penyajian 4 yaitu kerangka kerja manajemen risiko. Di sini saya akan menjelaskan rancangan kerangka kerja untuk mengelola risiko, menjelaskan bagaimana implementasi manajemen risiko, menjelaskan pemantauan dan tinjauan suatu kerangka kerja, serta perbaikan berkelanjutan terhadap suatu kerangka kerja. Metode yang digunakan adalah ceramah, brainstorming, tanya jawab, diskusi, dan curah pendapat. Alokasi waktu adalah 90 menit. Sedangkan penyajian 5 terkait proses manajemen risiko, terintegrasi, dan perspektif strategiknya adalah saya akan menjelaskan penetapan konteks risiko dan penilaian risiko, serta memberikan kasus-kasus terkait manajemen risiko untuk dipecahkan. Metodenya adalah ceramah, brainstorming, tanya jawab, dan studi kasus. Alokasi waktu yang digunakan adalah 90 menit. Pada tahap penutupan, saya akan membuat rangkuman terkait manajemen risiko yang sudah dipelajari dengan peserta, melaksanakan evaluasi pembelajaran secara umum, dan menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih serta apresiasi kepada peserta. Metode yang saya gunakan adalah ceramah, curah pendapat. Alokasi waktu 15 menit. Media dan alat bantu yang saya pakai pada pembelajaran ini adalah bahan bacaan
yaitu bahan ajar dan modul, LCD, proyektor, laptop, wireless, pointer, whiteboard, spidol, flipchart, bahan tayang. Nah, referensi terkait manajemen risiko ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP, SNI dan ISO 3100 2011, ISO 31000 Risk Management, Strategic Planning Toolkits, dan buku-buku lain serta modul-modul pembelajaran terkait risiko, manajemen risiko. Evaluasi pembelajaran yaitu saya akan memberikan pertanyaan mengapa seorang pemimpin organisasi perlu memahami SPIP, good government, dan 3 line of defense dan resiko. Kedua, arti resiko dan mengapa perlu dimanage dan dikelola. Ketiga, mengapa seorang pemimpin perlu memahami arti penting dari implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi. Demikianlah strategi rencana pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.